Shalom sobat terkasih dimanapun berada. Sebentar lagi kita akan mengadakan ibadah singkat online kita. Kiranya kita bisa mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kalian dimanapun berada, saya percaya, kami semua percaya di tempat ini tidak ada layar yang tidak menyatukan kita di sana, dan saya percaya hadirat Tuhan bakal sampai ke teman-teman di sana. Bersama kami di sini Sion Youth. Mari kita mulai ibadah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Shalom, sobat terkasih dimanapun pada saat ini Anda berada. Kita patut mengucap syukur karena bukan suatu kebetulan kami boleh ada pada saat ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13. Tapi sebelum kita membaca bagian firman Tuhan itu, mari kita berdoa. Bapa Abraham, Bapa Ishak dan Bapa Yakub, pujian, hormat dan syukur kami naikkan dan haturkan kepadamu. Kami ada sebagaimana kami ada adalah karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terpuji namamu. Saat ini kami belajar akan firman-Mu yang memampukan kami untuk semakin kuat di dalam Engkau di tengah masalah pergumulan yang kami hadapi masing-masing. Dan kami percaya penyertaan dan kuasa Tuhan yang ajaib melindungi kami semua. Saat ini urapi kami semua dengan kuasa darah Yesus. Pimpin kami Tuhan, berkati hamba dalam berkata-kata. Biarlah hikmat dan kuasa Tuhan yang bekerja lewat Roh Kudus, agar firman ini boleh tersampaikan dan kuasa kasih-Mu yang ajaib memberkati kami semua. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat terkasih, saya akan membaca dari Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Baik sahabat terkasih, pertanyaannya pertama kepada kita, apakah yang dimaksud dengan orang benar? Ada banyak orang berpikir orang benar orang yang tidak melakukan kejahatan, orang yang berlaku jujur, orang yang berlaku setia, orang yang menghindari kejahatan seperti Ayub. Saya mencari
pemahaman tentang orang benar itu ada dua. Orang yang hidupnya melakukan hal-hal yang benar dan orang yang kehidupannya dianggap benar. Kalau orang yang melakukan hal-hal yang benar itu seperti dalam perjanjian lama melakukan seluruh hukum Taurat. Itu yang dimaksud dengan melakukan hal-hal yang benar. Kemudian orang yang hidupnya atau kehidupannya dianggap benar itu adalah seperti perjanjian baru, menerima pembenaran melalui iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita mencoba untuk melakukan hal yang benar seperti dalam perjanjian lama, berarti seluruh hukum Taurat dari yang pertama sampai yang ke-10 kita harus mampu untuk melakukannya. Mungkin kita bisa menghafal kita bisa menghafal, tapi untuk melakukan apakah bisa? Jadi untuk kita mencoba untuk melakukannya, kita mencoba seperti yang dalam perjanjian baru, yaitu kehidupan yang dianggap benar, menerima pembenaran melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita percaya kepada Yesus Kristus, otomatis kita pasti akan dibenarkan dengan percaya. Nah, dari rasa percaya itu kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan dan mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Maka Dia akan melindungi kita seperti firman tadi yang mengatakan, Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia akan memagari kita sepanjang kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus meyakini hal itu. Karena dengan mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya, kita sadar bahwa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita itu akan memampukan kita berjalan dalam terang kasih Tuhan yang ajaib, tidak meninggalkan segala sesuatu yang tidak melakukan segala sesuatu yang melukai hati Tuhan dan tidak mendukakan hati Tuhan. Makanya dalam perjanjian lama, sepanjang kita menerima pembenaran melalui iman kepada Yesus Kristus, iman kita kepada Yesus Kristus, kita percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pasti akan mampu menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saya akan bercerita, ada satu orang yang luar biasa, dia menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada seorang perempuan yang bernama Fanny J. Crosby atau yang disebut dengan Frances Jane Crosby. Mungkin ada dari kita yang tahu tentang Fanny J. Crosby ini. Kalau kita pernah dengar lagu Di Jalanku Diiring oleh Yesus Tuanku, atau Mampirlah dengar doaku, ku berbahagia selamat di tangan Yesus pada kaki salibku. Itu adalah karangan dari Fanny J. Crosby. Jadi baru dia berumur setahun ayahnya meninggal, terlahir dari John dan Mercy Crosby. Pada saat papahnya meninggal, dia berumur setahun, dia memang sudah buta sejak lahirnya. Ibunya menjadi pembantu, jadi dia diasuh oleh neneknya. Neneknya yang mengajarkan dia berdoa, mengajarkan dia percaya kepada Tuhan Yesus, mengajarkan dia melakukan segala sesuatu dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan pada usia 8 tahun dia sudah mulai membuat puisi. Kemudian usia 12 tahun dia sekolah di Institut Orang Buta di New York, dan dia belajar gitar dan dia belajar piano. Dan ada sekitar 9.000 himne yang sudah diciptakan oleh Fanny. Itu luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan. Tapi kita tidak pernah tahu pergumulan apa yang dia lalui pada saat dia mulai kecil sampai dia besar, pada saat dia mengalami kebutaan itu. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin ada donor mata, kalau zaman dulu itu tidak ada donor mata, atau tidak secanggih sekarang dalam menciptakan hal-hal yang seperti itu. Itulah yang terjadi. Tapi Fanny Crosby seorang yang luar biasa, dia mengandalkan Tuhan, dia mempercayai Tuhan, dan dia menjadikan Tuhan sebagai perisai hidupnya. Banyak yang sudah terjadi, sampai pada akhirnya dia mengatakan demikian, saat saya akan melihat, yang saya mau adalah orang pertama yang saya lihat adalah wajah Juru Selamat saya. Itu yang luar biasa. Saat saya melihat, wajah pertama yang akan saya lihat, yang mau saya lihat adalah wajah Juru Selamat. Maka dari itu kita yang sempurna, dalam arti diciptakan sempurna, punya kelengkapan jasmani dan rohani, kita belajar bagaimana melihat Crosby dengan segala kekurangannya, Fanny Crosby dengan segala kekurangannya, untuk menjadi orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan menjadikan kita terlindung oleh Tuhan. Seperti firman-Nya yang saya katakan tadi,
sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Tuhan memberkati kita. Amin. Teman-teman yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus, seraya berterima kasih dan mengucap syukur atas segala yang telah Engkau berikan selama ini kepada kami, baik itu bakat, kesehatan, damai sejahtera, kasih, sukacita, serta napas kehidupan yang selalu Engkau limpahkan sepanjang hidup kami. Ya Bapa, jikalau kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya apa yang sudah kami dengar dapat kami renungkan, sehingga dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat muda-mudi saat ini, kiranya kami dapat menjadi teladan dalam hidup kami, jauhkan kami dari pergaulan bebas, narkoba, segala macam hal yang negatif yang bisa merusak masa depan kami. Kami percaya masa depan kami akan cerah apabila kami berjalan bersama-sama Engkau. Terima kasih Tuhan, banyak sebenarnya doa yang ingin kami panjatkan, tapi bibir dan mulut kami tidak mampu dapat mengucapkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang kami perlu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan dalam nama satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia